Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas apa saja yang akan terjadi setelah Ars Wano ini. Salah satunya tentang kekuatan Dragon, serta Kaido juga secara mitologi dan ilmiah. Dan seperti biasa, mulai intronya. Di SBS volume 97, kita diberitahukan oleh Oda Sensei kalau akan ada sebuah perang terbesar yang pernah ada dalam sejarah permangaan. Dan atas dasar info ini yang diberikan oleh Oda Sensei ini membuka pikiran Mimin untuk menganalisis cover yang ini, yang sepertinya ada sebuah kesamaan di antaranya. Tapi cover Call Spirit ini, yaitu cover Call Spirit chapter 874, sepertinya adalah sebuah cover yang memuat info Luffy bersama top 10 karakter teratas yang kalau nggak salah itu dipilih atau ditentukan secara voting. Dan itu voting edisi ke-6-nya. Karena emang cover Call Spirit juga terkadang memuat info penting seperti tempat promosi One Piece seperti film One Piece Stampede atau film Gold. Dan juga seperti ini, yaitu memuat info top karakter. Ya, walaupun ini hanya cover top karakter, tapi di sini membuat Mimin heran. Kenapa? Ya, kenapa? Dan kok kayak gini? Pakaian Dovi serta warna susunan komposisinya, kemudian gambarnya juga, atau juga tata letaknya. Dan yang membuat makin curiga yaitu ada Dragon atau Azure Dragon yang merupakan naga di cerita rakyat Asia Timur tentunya. Jadi mungkin saja kan, apalagi kalau kalian tahu atau mengetahui kisah dari Azure Dragon ini. Nah, sekarang kita fokus ke cover Call Spirit chapter 874 yang di chapter ini masih mengisahkan Whole Cake Island. Dan hal yang pertama yang akan terjadi setelah Ars Wano ini adalah kedatangan Dragon dan kekuatannya. Ya, di sini di cover ini ada Luffy dan 11 karakter lainnya sepertinya tengah menumpang seekor naga biru hijau, yang artinya akan ada seseorang dragon yang membimbing arah Luffy, menentukan arah Luffy, dan itu terjadi setelah mengalahkan naga. Ya, setelah Ars Wano, dapat kemungkinan Luffy akan segera berurusan dengan World Government, di mana World Government merupakan musuhnya pasukan revolusioner sejak lama. Jadi, hal pertama yang akan terjadi setelah Ars Wano ini salah satunya Mugiwara Ichimi akan berduet dengan pasukan revolusioner. Yang jika kalian lihat video ini dan melihat konsep dari cover Call Spirit yang ini akan sedikit nyambung kalau ini adalah langkah kedua, yaitu langkah pertama setelah Ars Wano, yaitu langkahnya Vivi yang direferi kemarin mungkin ada hubungannya dengan Sabo nantinya. Yang intinya mungkin Dragon akan segera menunjukkan batang hidungnya atau kekuatannya. Ya, seperti apa kekuatan Monkey di Dragon ini? Nah, sekarang kita akan menganalisis dari cover ini seperti apa kekuatan Dragon ini, serta Kaido juga secara mitologi dan ilmiah. Jadi tidak hanya mitologi saja. Dan menariknya, kedua hal ini saling berhubungan. Pertama, kita mulai dari mitologinya yang di cover ini sudah Mimin bilang tadi kalau ada naga hijau biru. Dan sebutan untuk naga ini adalah Azure Dragon. Ya, kenapa Azure Dragon? Dilansir dari One Piece Wiki, naga yang ada di cover ini adalah Azure Dragon. Dan dilansir dari Wikipedia, Azure Dragon adalah bahasa Cina, disebut Xinglong. Selain itu, dikenal juga dengan sebutan naga biru hijau atau naga hijau atau naga biru atau Shenlong. Nah, di One Piece ini ada dua karakter yang emang cocok dan bisa disebutkan sebagai naga hijau dan naga biru, yaitu Hyakuji no Kaido sebagai naga biru atau Shenlong, sedangkan Monkey di Dragon adalah sebagai naga hijaunya. Ya, nggak usah ditanya lagi kenapa Monkey di Dragon adalah naga hijau, karena kekuatan yang pernah muncul ada seperti angin berwarna hijau dan juga jubah dari Dragon berwarna hijau. Nah, kembali lagi ke Azure Dragon. Ya, Azure Dragon merupakan salah satu dari dewa naga, yang dimana Azure Dragon ini mewakilkan kekuatan gunung atau Chthonic, yang dalam bahasa Yunani artinya kekuatan dari dalam bumi, atau versi IPS-nya ini kekuatan endogen, dimana endogen adalah kekuatan dari dalam bumi yang menciptakan gunung, bukit, pegunungan, lembah atau apapun itu yang dipengaruhi dari dalam bumi, yaitu disebabkan oleh panas bumi. Melihat Kaido pernah menghancurkan gunung atau bukit Kastel Oden dan Kaido tinggal di Onigashima, benar-benar clue banget. Karena kalau kalian tahu di Jepang, di prefektur Tokyo-nya dan di daerah terpencilnya ada pulau bernama Ogashima.
di mana pulau ini berupa gunung beraktif dan pulau ini terisolasi, dan kalau mau ke sana harus naik helikopter. Dan di pulau ini hanya berpenghuni sedikit orang saja, di mana sekilas Pulau Onigashima dan Aogashima ada kemiripannya. Dan karena Pulau Aogashima berupa gunung aktif dan itu karena kegiatan endogen atau kekuatan dari dalam bumi, apakah Onigashima juga tercipta karena kekuatan dari bumi? Dan apakah itu berasal dari kekuatannya Kaido atau naganya Kaido? Atau mungkin user sebelumnya? Dan jika yang dimiliki Kaido adalah Mythical Zoan, ini sangat mungkin. Apalagi kalau kita melihat perkataan Law, kalau arus di Onigashima ini benar-benar gila. Dan itu terjadi karena ditumbuhkannya daratan secara langsung yang akhirnya memecah arus laut dan menciptakan arus lainnya yang secara random. Nah, ini mungkin alasan kenapa negeri Wano Kuni tersusun rapi pulau-pulaunya, ya agar tidak tercipta arus random seperti itu yang terjadi di sekitar Pulau Onigashima. Jadi semakin kuat alasannya kalau naga biru hijau memiliki kekuatan gunung atau chthonic atau endogen versi IPS-nya. Dan untuk Kaido yang merupakan naga biru, kekuatannya adalah elemen yang ada di bawah permukaan bumi, yaitu panas bumi. Contoh nyatanya adalah Ball Bird. Selain itu, api yang ada di sekitar tangan Kaido dalam wujud naganya mungkin itu bisa memberikan efek pada lingkungan di sekitarnya. Ya, di mana suhu panas atau udara panas dapat memicu terjadinya perubahan cuaca dan dalam skala tertentu bisa membuat petir. Ya, contohnya kayak yang pernah Nami lakukan dulu di Enies Lobby. Kemudian mungkin juga mirip-mirip dengan jurusnya Uchiha Sasuke, di mana Sasuke menembakkan bola apinya ke awan. Seketika terjadi reaksi di antara mereka dan memunculkan petir-petir di awan itu. Ya, ini adalah reaksi, bukan jutsu. Jadi elemen dasar Kaido adalah api yang dapat mempengaruhi alam sekitar. Nah, sekarang bagaimana dengan Mythical Zoan milik Monkey D. Dragon? Ya, menurut Mimin sama konsepnya. Ya, kekuatan Dragon juga memakai konsep gunung atau chthonic. Dan untuk kalian yang ingin membantahnya sekarang, coba Mimin kasih pertanyaan. Di Lockton dulu, datangnya petir, kemudian datangnya awan secara tiba-tiba secara bersamaan. Yang awalnya langit begitu cerah, itu semua terjadi karena angin. Ya, angin, karena angin yang membawa awan-awan. Dan jika awan saling bergesekan, ini akan terjadi sebuah petir. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya angin? Ya, angin itu terjadi berkat adanya tekanan udara yang berbeda di suatu daerah, di mana biasanya angin akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah. Dan semakin tinggi daerah tertentu, biasanya tekanannya akan semakin kecil atau semakin rendah, yang artinya tekanan terkuat atau terbesar ada di sekitar permukaan tanah. Ya, permukaan tanah, ingat permukaan tanah, di mana jurus endogen itu adalah mendorong permukaan tanah bumi dari dalam bumi sehingga membentuk suatu tonjolan. Maka dari itu juga ada yang namanya angin gunung, angin lembah, dan semacamnya. Tapi semakin tinggi permukaan tanah, semakin rendah pula tekanan udaranya. Nah, sama halnya, semakin besar gradien barometrisnya atau perbedaan tekanan udaranya, angin akan semakin kencang berhembusnya. Dan tekanan udara terdahsyat ada di permukaan tanah yang rendah. Apakah ini angin yang ditunjukkan Dragon di Lockton dulu, yang berhembus di jalanan kota sampai menerbangkan Luffy, Buggy, dan lain-lainnya? Jadi, inilah kekuatan Dragon yang bisa dibilang ini kebalikan dari kekuatan Kaido, yang dimana kekuatan Kaido ada di bawah permukaan bumi yang elemennya adalah panas bumi. Sedangkan untuk Dragon adalah kebalikannya, yaitu kekuatannya yang ada di atas permukaan bumi yang elemennya meliputi angin. Jadi intinya, naga biru hijau adalah Azure Dragon yang di dunia One Piece ini dipecah jadi naga biru, Shenlong, dan hijau, yaitu Dragon. Maka dari itu, walaupun mereka dragon atau naga, Mimin berani jamin kekuatan mereka berbeda. Dan satu-satunya persamaan kekuatan mereka, yaitu kekuatan mereka bisa mempengaruhi alam di sekitarnya. Karena mereka adalah Azure Dragon sepasang tapi tidak sama. Ya, sama seperti Enma dan Ame no Habakiri, sepasang tapi tidak sama. Dan coba ingat tentang pedang Enma dan Ame no Habakiri, yang kata Hitetsu bisa membelah langit dan neraka. Di mana seperti yang kita bahas tadi, langit ada sangkut pautnya dengan naga hijau milik Dragon, sedangkan neraka yang diilustrasikan seperti sebuah panas yang sangat panas atau api, yang kita asumsikan adalah kekuatan dari Kaido. Maka dari itu, kenapa Oda Sensei mengasih pedang Enma kepada Zoro? Karena Enma adalah pedang yang kononnya bisa membelah neraka, kata Hitetsu.
Kedua, munculnya bajak laut berbahaya. Ya, di cover ini ada Doflamingo yang sepertinya Doflamingo akan segera bebas. Karena lihatlah celananya yang berwarna hitam putih, layaknya sebuah celana para tahanan Impel Down. Jadi ada kemungkinan Dovi akan segera bebas jika melihat cover ini. Ya, sekian dari Mimin dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Dan jika kalian suka dengan teori-teori atau analisis cover seperti ini, kalian boleh like ataupun subscribe, dan jika tidak suka tinggal dislike. Oke, sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.